Om Swastiastu, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wangsa. Dalam video ini, kita akan mempelajari materi kelas 8, yaitu Sabda Timira. Dalam kesempatan ini, pada materi Sabda Timira akan dibahas beberapa hal. Yang pertama ada pengertian Sabda Timira. Yang kedua ada bagian-bagian Sabda Timira. Yang ketiga adalah contoh perilaku Sabda Timira yang harus dihindari. Dan yang keempat adalah upaya menghindari perilaku Sabda Timira. Nah, langsung pengertian Sabda Timira. Sabda Timira berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu sabda dan timira. Sabda yang artinya 7 dan timira artinya gelap, suram, atau avidya. Jadi, sabda timira adalah 7 macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap sehingga melakukan hal-hal yang negatif. Nah, adapun bagian-bagian dari sabda timira, yaitu yang pertama ada surupa, yang kedua ada dana, yang ketiga ada guna, yang keempat ada kulina, yang kelima ada yawana, yang keenam ada sura, dan yang ketujuh ada kasuran. Nah, sekarang kita bahas satu per satu. Dari yang pertama. Nah, yang pertama itu ada surupa. Surupa artinya kecantikan atau ketampanan. Kecantikan atau ketampanan merupakan anugerah yang widiwasa. Bagi yang dikaruniai wajah cantik atau tampan, harus bersyukur atas anugerah tersebut. Namun, tidak boleh takabur. Kecantikan atau ketampanan seseorang kadangkala menyebabkan yang bersangkutan atau orang itu menjadi angkuh, sombong, bahkan tinggi hati. Semestinya, kecantikan atau ketampanan wajah harus dibarengi dengan perilaku yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Orang yang cantik atau orang yang tampan hendaknya dapat mengendalikan diri dengan membuang jauh-jauh sifat atau sikap perilaku yang tidak baik. Nah, kita tidak boleh sombong bila memiliki wajah yang tampan atau cantik. Karena ketampanan atau kecantikan itu hendaknya dibarengi dengan perilaku baik. Ya, seperti yang Pak bilang tadi. Kecantikan dan ketampanan itu tidak kekal, karena hanya bersifat sementara. Bila kita sudah tua, hilanglah semua itu, yang tinggal hanyalah tua renta atau badan yang renta. Wajah menjadi keriput, tidak lagi memiliki kecantikan, bahkan ketampanan. Tinggal kapan waktunya kita akan meninggal dan terlupakan. Nah, itu yang pertama, surupa. Sekarang yang kedua, bagian sabda timira yang kedua. Nah, yang kedua itu ada dana. Dana berarti kekayaan. Kekayaan juga sering disebut dengan harta, ya. Harta itu sungguh banyak gunanya. Banyaknya harta benda yang dimiliki seringkali menyebabkan seseorang menjadi lupa diri, menempuk dada, angkuh, bahkan sombong. Jika seseorang memiliki harta benda, harusnya dibarengi dengan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama. Nah, dalam ajaran agama Hindu dijelaskan bahwa harta benda itu hendaknya dicari dengan jalan yang benar, dan dalam penggunaannya pun harus sesuai dengan ajaran Dharma. Misalnya, kita gunakan untuk menyumbangkan pada orang-orang yang kurang mampu, atau berdermawan, berdana punya. Nah, jangan sebaliknya, ya. Kekayaan atau harta itu tidak boleh diperoleh dengan jalan yang menyimpang. Dalam penggunaannya pun tidak boleh digunakan secara tidak baik. Misalnya berpoya-poya, terus
pokoknya digunakan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan dirinya itu menjadi sengsara. Nah, dalam ajaran agama Hindu juga dijelaskan bahwa kekayaan harta-harta benda itu hendaknya dipergunakan menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama itu atau sepertiganya digunakan untuk berliannya, sepertiganya lagi digunakan untuk kebutuhan hidup, kebutuhan sehari-hari, dan yang sepertiganya lagi digunakan untuk masa depan. Kalian bisa gunakan untuk menabung, pokoknya itu dipergunakan untuk masa depan, ya. Untuk itu kekayaan atau harta yang kita dapat harus dipergunakan dengan baik seperti yang Pak bilang tadi, dan dalam mencarinya pun harus berdasarkan kebaikan juga. Tidak boleh mencari kekayaan atau harta benda dengan jalan yang kurang baik. Nah, itu pengertian dari dana, ya. Yang ketiga itu ada guna. Yang ketiga ada guna. Yang ketiga ada guna. Guna artinya kepandaian. Kepandaian bagaikan pisau bermata dua. Jika berada pada orang yang baik, maka akan menjadi suatu yang amat berguna. Dan jika berada pada orang yang tidak baik, maka hancurlah dunia ini dengan segala isinya. Orang yang pintar juga kadang-kadang lupa diri, menganggap orang lain tidak tahu apa-apa. Orang seperti inilah yang cenderung angkuh dan kurang disukai banyak masyarakat. Bisa saja orang yang seperti ini atau yang merasa dirinya pintar sering menjelekkan orang akan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya atau masyarakat. Ya. Oleh karena itu, kepandaian semestinya harus dibarengi dengan perilaku yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Kepintaran semestinya diamalkan, dipergunakan untuk maksud-maksud yang baik, sehingga bisa atau dapat membantu masyarakat. Untuk itu, jangan sampai kepandaian itu dipergunakan ke arah yang negatif. Nah, misalnya, apakah kalian pernah melihat dokter, ya? Dokter itu menggunakan kepandaiannya untuk membantu orang atau mengobati orang-orang yang sedang sakit. Ataupun sebaliknya, apakah kalian pernah melihat orang pintar yang tidak baik? Ada. Misalnya orang yang membuat bom atau merakit bom, menggunakan kepintarannya itu untuk mencelakai orang-orang. Ataupun bahkan ada orang yang membuat senjata untuk dipergunakan yang kurang baik. Jadi, guna itu sangat dipengaruhi oleh orang yang memiliki sifat itu. Misalnya kalau orang baik, maka gunanya akan bermanfaat. Kalau kepintaran itu dimiliki oleh orang yang kurang baik, maka gunanya pun akan kurang baik. Jadi ketika kalian memiliki kepintaran, gunakanlah ke arah yang lebih baik, ya, karena itu bisa dapat mengubah masa depan kalian, ya. Terus yang selanjutnya ada kulina. Kulina itu berarti keturunan. Keturunan di dalam beberapa masyarakat sangat memegang peranan penting. Kenapa? Karena dari keturunan seseorang akan dapat diketahui siapa atau asal-usulnya siapa, ya. Nah, orang dari keturunan terhormat misalnya seperti putra raja, putra bangsawan, anak pejabat bangsawan, dianggap keturunan orang-orang yang berjasa. Nah, karyanya terkenal, misalnya berbudi pekerti yang baik, berjasa, dan sejenisnya. Karena anak cucunya pun akan merasakan penghargaan tersebut. Karena leluhurnya misalnya bangsawan, pasti anak cucunya juga akan mengikuti, ya. Seperti itu kulina. Nah, jika karena keturunan orang menjadi besar kepala, angkuh, suka menghina orang dan dianggap rendah, misalnya orang itu dianggap tak berguna, rendah, bodoh, maka terjerumuslah orang yang
yang gini, yang memiliki sifat kuliner tersebut. Nah, misalnya akan menyebabkan lingkungan atau masyarakat menjadi antipati karena sifatnya itu merasa dirinya anak pejabat, anak bangsawan, anak raja. Kalau sifat itu dibawa ke masyarakat, menganggap orang lain di bawahnya, maka masyarakatnya pun akan merasa antipati. Bisa saja menjauhinya, menjauhi dari pergaulan. Ya, artinya dari keturunan apapun kita, mari kita jaga kesetaraan. Nah, misalnya kan ada pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, jadi kita harus saling menghormati apapun keturunannya. Nah, saling menghormati, saling menghargai demi kesejahteraan dan kemuliaan manusia, ya. Nah, yang kelima sekarang, yang kelima yang kelima itu ada yawana, artinya masa remaja atau masa muda. Nah, masa ini penuh gejolak, kreativitas, penuh dengan kekuatan, kecerdasan, dan keindahan. Nah, anak muda atau anak remaja seringkali lebih menyukai kebebasan, hura-hura, seringkali sok jagoan, dan suka berkelahi. Sebaliknya, semasa masih remaja, anak-anak itu harus diberi pendidikan agama yang memadai, diberi pelajaran mengenai etika, bagaimana harus berperilaku di masyarakat, sebagaimana yang harus kita membawa diri supaya dapat menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Nah, karena masa remaja adalah masa yang baik untuk mengembangkan diri, maka masa depannya akan cerah. Tapi jika sebaliknya, apabila tidak dapat mengendalikan diri, maka anak muda akan mudah terjerumus ke arah yang negatif, seperti terjadi kenakalan remaja. Jadi masa remaja hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang positif, agar nanti menjadi orang yang berguna bagi masa depan kalian yang lebih cerah. Ya, itu Yowana. Yang selanjutnya ada, nah, yang keenam ini ada sura. Ya, sura ini artinya minuman keras atau minuman beralkohol. Ya, dalam agama Hindu atau dalam ajaran agama Hindu, minuman keras biasanya diperuntukkan untuk para buta kala seperti tua dan berem. Ya, selain minuman tersebut, ada juga minuman keras atau minuman yang beralkohol seperti arak, whisky, brandy, vodka, dan sejenisnya, ya. Nah, arak, whisky, vodka ini adalah minuman keras yang mengandung alkohol. Bila diminum berlebihan akan mempengaruhi saraf kita, dan hal inilah yang menyebabkan mabuk. Nah, ini disebut dengan sura, mabuk karena minuman keras atau minuman beralkohol. Ya, kadang-kala karena pengaruh alkohol dalam tubuh maka pikiran menjadi gelap. Ya, ketika pikiran menjadi gelap, sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kadang-kadang orang yang sudah mabuk atau terpengaruh sura ini maka mudah marah, sering mengamuk, gitu ya. Itu tergantung kembali seberapa banyak orang meminum minuman beralkohol. Sekali lagi, minuman beralkohol itu tidak baik untuk tubuh karena dapat merusak saraf manusia, ya. Tuh ya. Nah gini juga, bila terlalu sering minuman keras ini, tubuh itu, saraf-saraf tubuh, semua sistem tubuh itu akan menurun juga karena zat yang terkandung dalam minuman beralkohol itu kurang baik. Jadi kalian jangan sampai terjerumus ke minuman keras, ya, jangan. Karena sekali lagi jangan sampai terpengaruh dengan sifat sura ini, minum minuman keras, ya, mabuk karena meminum minuman keras, ya, minuman beralkohol. Ingat, minuman beralkohol sekali lagi. Ya, yang ketujuh ada kasuran, ya.
Yang ketujuh ada kasuran. Kasuran artinya berani. Nah, sekali lagi kasuran artinya berani. Setiap orang perlu memiliki keberanian. Tanpa keberanian, hidup cenderung menderita. Ya, mungkin orang yang tidak berani mungkin dikatakan pengecut. Tetapi keberanian ini harus dipergunakan dengan baik. Kalau tidak bisa menggunakan keberanian ini dengan baik, bisa saja orang akan mabuk karena keberanian. Nah, seperti yang sekarang ini, keberanian kadang kala membuat orang lupa diri. Ya, keberanian tanpa disertai dengan pikiran yang sehat dan baik dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Nah, keberanian ini hendaknya dilandasi oleh dharma. Nah, sesuai dengan ajaran agama Hindu. Seperti yang Pak bilang tadi, kalau keberanian ini dilandasi dengan dharma, digunakan dengan tidak baik, misalnya melawan orang tua, melanggar aturan lalu lintas, menggunakan keberanian ini dengan menantang orang-orang diajak berkelahi, maka keberanian ini ujungnya tidak baik. Itu disebut dengan mabuk karena keberanian. Karena merasa dirinya paling hebat, paling berani, dia menantangin semua orang. Itu termasuk orang yang mabuk karena keberanian. Sekali lagi, mabuk karena keberanian dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Bisa saja keberanian ini digunakan untuk berani mencuri, berani menusuk orang, itu kan negatif. Jadi jangan sampai kalian semua mabuk karena kasuran. Gunakanlah keberanian ini dengan atau untuk hal-hal yang positif, ya. Itu semua untuk kebaikan kita, ya. Nah, dari ketujuh pembahasan bagian-bagian Stapte Timire sudah Kak jelaskan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh perilaku Stapte Timire, ya.